Wisnu, lo tuh orang yang bener-bener nyebelin. Gue berdoa sama Allah jangan sampai punya suami kayak kamu. Serius? Benci banget. Adegan dia banting pintu, aku banting pintu balik. Padahal di-cut sama saudara karena Fitri gak boleh kayak gitu. Itu bukan sifat kamu gitu kalau ya? itu Shiren gitu. Dia pas ngasih tahu garis 2 gitu ya, aku yang kayak ya Allah, alhamdulillah kalau aku bisa ngerasain kebahagiaan yang aku rasain gitu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik yang baik hati, yang kalau udah ketemu dia tuh Masya Allah. Ada Shirin Suka. Assalamualaikum Bunda. Ini loh yang cantik, tapi ada orang mulu. Nah, bener kamu tuh. Aduh, apalagi kemarin aku ketemu. Gak, aku gak usah ngomong kapan. Pokoknya ada satu momen aku ngeliat kamu kayak, ya Allah cantik banget. Apaan sih Bun? Ya Allah. Loh, aku kan harus ngomong. Masya Allah, tabarallah. Kalau orang cantik. Masya Allah, amin ya, amin. Ketutup makeup. Enggak cantik. Masya Allah. Tapi suami ngelihat punya istri secantik kamu gitu. Ya Allah, Bun. Loh, aku kan kenapa ya? Kok ya Allah, terus aku nanya, suami kamu kan ngelihat istri cantik begini, kira-kira ada pernah deg-degan gak sih dia kalau misalnya kamu lagi pergi? Kak Wisnu tuh cemburuan banget orangnya. Parah. Nah, apalagi kan? Cemburuan banget. Jadi makanya aku tahu karakter Kak Wisnu itu cemburuan. Jadi kita berdua gak pernah bahas masa lalu, gak bahas itu di dalam pernikahan kalian? Gak bahas. Karena buat apa? Pernah sih, cuman akhirnya ujungnya kan gak enak. Jadi dengan mengetahui karakter dia yang jelesan, jadi kayak ngapain nyari api? Ya udah lewat gitu, gak usah dibahas. Tapi kalau dia cemburuan, kamu cemburuan gak? Gak terlalu. Kau bisa cemburuan. Emang dia cemburuan banget orangnya, parah. Tapi kamu masih boleh pergi-pergi kayak kita ngumpul boleh dong, gitu, boleh? Boleh, kan lebih percaya sih. Maksudnya gimana ya, lebih, karena udah tahun ini alhamdulillah 10 tahun ya, semoga Allah mudahkan. Iya, lebih percaya sih Bun gitu. Sekarang kita perempuan. Iya sih, tapi kan tetap namanya istri udah keluar rumah, wah dilihat sama siapa gitu. Iya, lebih percaya aja sih. Karena udah 10 tahun izin, juga. Percaya, terus juga kayak ya udah 10 tahun juga sih. Apa sih dalam pernikahan kalian, apa sih yang kalian terapkan selain tadi misalnya yang dia cemburuan jadi kamu harus lebih jaga diri, selain itu apa lagi? Komunikasi sih, mungkin gini, aku belajar dari orang tua aku kan berpisah nih dulu gitu. Dan setiap ujian itu kan pasti ada hikmahnya ya. Salah satu hikmah terbesar yang aku sama Kak Kia rasain itu gimana orang tuaku tuh dua-duanya Masya Allah baik banget gitu. Tapi memang miskomnya banyak banget gitu. Komunikasinya gak lancar, gap umurnya terlalu jauh. Tapi itu bukan alasan juga sih. Banyak yang aku juga jauh sih. Iya, tapi maksudnya works aja kan gitu. Cuman orang tuaku tuh kayak beda banget pemikirannya gitu. Terus juga, dan aku lebih seneng ngeliat mereka sekarang dengan pasangan masing-masing, dan aku tuh kayak ya udah alhamdulillah, yang penting mereka bahagia deh gitu. Jadi itulah yang kayak aku terapin gitu. Aku kan punya pengalaman nih gitu. Orang tua aku tuh baik banget, tapi mungkin komunikasinya nggak lancar gitu. Papa sibuk banget, mama juga kerja. Jadi kayak ketemunya tuh dibilang jarang banget, enggak, cuman komunikasi nggak lancar aja gitu. Jadi kayak banyak banget beda pendapatnya gitu. Itu sih jadi pelajaran. Jadi kita apa-apa ngobrol ya, kan salah satu hak istri itu didengar gitu. Jadi Kak Wisnu tuh secapek apapun, sengantuk apapun, sebelum tidur tuh pasti nanya, ada yang mau diceritain gak, anak-anak gimana. Terus maksudnya jangan sampai kasih ruang untuk istri itu curhatnya sama yang lain gitu. Jadi ya curhatnya sama suami sendiri gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku yang gak tega, kayak dia udah ngantuk banget kan, cewek bawel ya. Aku mungkin jadi kayak cerita pas dia udah ngantuk banget, udah kamu tidur, tapi enggak beneran kan, udah gak ada yang mau cerita, udah besok pagi gitu. Jadi kayak apa ya, dia mencoba memenuhi
hak aku gitu untuk didengar gitu. Jadi kayak anak-anak gimana hari ini, kan pasti aku yang ngadepin anak-anak Sarya tuh banyak banget yang mau diceritain gitu. Dia pulang kerja malam bukan berarti langsung tidur gitu. Jadi dia mencoba untuk nanya, ngobrol, bangun pagi anak-anak masih tidur, kita ngobrol gitu. Jadi banyak banget ngobrol sih Bun gitu. Tapi adaptasi dalam pernikahan itu bisa kalian komunikasinya baik ini langsung atau kayak awal pernikahan tuh wah pasti kalau aku gitu awal nikahan tuh prahara gitu kayaknya. Ya pasti ada lah, pasti proses, apalagi 2 tahun pertama aku tuh masih beda banget visi-visinya sama Kak Wisnu. Kak Wisnu tuh kan ngaji duluan kan gitu, dan aku nggak segampang itu untuk mau belajar. Keras banget dulu tuh, keras banget gitu. Jadi kayak beda banget gitu. Jadi Kak Wisnu kemana pikirannya, aku ngambil keluarganya maunya kayak gini, Kak Wisnu maunya kayak gini, berantem mulu kok gitu. Itu menurut aku bukan wajar sih, tapi ya penyesuaian 2 kepala dalam satu rumah sih ya. Dan itu nggak enak banget kalau beda frekuensi, itu nggak enak banget menurut aku gitu. Jadi kayak Kak Wisnu pengennya kesini, aku pengen kesini, yang ada dua-duanya berantem gitu kan. Kayak berantemnya itu cuma memuaskan hawa nafsu aja gitu. Jadi kayak tujuan mau nikahnya itu kayak nggak ngerti mau kemana sih gitu. Aku sih keras banget sih dulu. Jadi kalau ditanya langsung sih enggak. Semua punya proses ya gitu. Tapi pas dua-duanya mulai satu frekuensi, itu yang bikin alhamdulillah, semoga Allah jaga ya, jarang berantem. Kayak berantem sih pasti berantem ya, ada aja gitu, tapi ya jarang lah gitu. Tapi kalaupun berantem ujung-ujungnya tuh kayak gak ada yang dominan gitu. Jadi kayak yaudah nanti kita coba konsulin kusat ya gitu. Atau kayak wah ini gimana ya, Kak Wisnu tuh keluar dulu, relaksin dulu, tenangin dulu, istighfar dulu, baru balik. Karena kita percaya, mungkin kan setiap rumah tangga itu pasti beda-beda. Kalau kita percaya kayak sesuatu yang diselesaikan dengan emosi gak akan selesai juga gitu. Yang ada ngomongnya nyakitin, pokoknya gak enak gitu. Jadi kayak tenangin dulu, istighfar dulu, hudu dulu, maksudnya gitu, untuk cari ngademin badan dulu gitu. Jadi baru abis itu ngobrol. Biasanya pas udah ngobrol lagi dua-duanya minta maaf sih. Semoga lo tolong ya. Bener-bener konsisten gitu. Jadi kayak yang udah dulu 3 tahun pertama tuh jadi pelajaran kita aja. Kayak dulu kita berantem mulu ya gitu. Ya Allah semoga gak kayak gitu lagi gitu. Tapi untuk menjadi sefrekuensi itu kan butuh ada yang ngalah ya. Ya gak sih? Butuh ngalah. Kayak aku ngerasa aku tuh harus ngalah banget dulu sama suami kalau dia lagi keras gitu. Karena kalau dua-duanya keras nggak udah bubar gitu. Itu yang kamu rasain juga. Iya, jadi ini tanpa menyalahkan suami aku. Dulu kan suami aku tuh baru banget belajar ya gitu. Maksudnya baru ke pengajian segala macam, biasa keras gitu. Biasalah tahap orang berilmu kan, orang cari pertama kali belajar tuh pasti ngerasa dirinya yang benar, saklek gitu ya. Saklek, kayaknya semua orang salah kayak gitu. Dan ya itu fase awal lah gitu kan. Fase selanjutnya itu kan biasanya orang mulai tawadu, ngerasa dirinya kok aduh saya tuh bodoh banget ya, butuh ilmu tuh banyak banget, saya tuh gak tahu apa-apa gitu. Jadi butuh proses sih sebenarnya gitu. Dan pada saat itu aku gak ngerti, sampai sekarang juga aku masih banyak gak ngertinya ya gitu ya. Jadi dia keras, aku juga keras gitu. Dia keras dengan prinsipnya, pengen nih istrinya begini. Aku dengan prinsip aku yang kayak aku gak mau diatur gitu loh. Kayak aku kan kenal kamu udah lama, kayak gitu kok kayak gini sih, kayak gitu kok lebih strict daripada papaku ya. Jadi kayak pasti kayak aduh ini maksud kara kedua kayaknya gitu. Kayak, aduh kok gak mau gitu. Ada fase kayak gitu. Tapi balik lagi, Allah tolong, alhamdulillah Kak Wisnu tuh banyak belajar sama Ustadz. Dan dia malah diomelin gitu. Maksudnya kayak kamu sama perempuan tuh gak boleh kayak gitu. Kayak gitu, kamu proses untuk buka hati mau ngaji berapa lama sih bisa kayak gini? Kok kamu pengen istri kamu instan? Jadi banyak banget nasihat yang bikin dia akhirnya ngelunak sendiri. Justru dengan dia ngelunak, dengan dia gak keras, dengan dia apa ya, aduh adabnya jadi Masya Allah. Aku kenal dia udah lama banget kan Bun. Maksudnya aku sahabatan sama dia udah lama gitu. Dan dulu berantem banget kan zaman sinetron itu. Kayak dia gak suka banget sama aku gak suka banget sama dia gitu. Oh gitu, aku baru tahu. Benci banget sebelum married. Makanya tolong. Tapi udah pacaran itu? Sebelum itu aduh, aku terus ikut banget sampai aku bener-bener kayak
Wisnu, lo tuh orang yang bener-bener nyebelin. Gue berdoa sama Allah jangan sampai punya suami kayak kamu. Serius? Benci banget. Karena kayak ketemu tiap hari kali ya, jadi kayak berantem mulu. Iya, karena syuting kan bareng. Enak banget, dia juga enak sama aku yang kayak anak kecil banget sih gitu. Karena waktu syutingnya kan aku 15 tahun. Gitu, jadi kayak anak kecil gitu. Terus ya nggak nyangka bakalan jodoh ya gitu. Jadi justru pas dia berubah jadi nggak egois, terus ngomongnya halus banget. Kayak aku udah kenal banget dia deh. Dulu tuh kan dia ngeledak-ngeledak gitu kan. Terus tiba-tiba jadi kayak gitu. Itu yang bikin aku kayak, kok gue pengen ke pengajian ya gitu. Kok bisa berubah banget ya gitu. Makanya pengalaman itu yang aku selalu bilang dan gak bosan aku bilang, kalau misalnya udah belajar agama jangan keras, jangan bikin orang kabur. Justru kita harus nunjukin adab kita yang bikin orang tuh malah pengen ngaji gitu loh. Makin dilembutin tuh makin penasaran. Iya, karena aku pengalaman waktu dia keras aku kabur Bun, kayak apaan sih gitu. Iya. Tapi pas dia berubah banget atas izin Allah, belajar malah kayak suka, bukan nangisnya sih yang aku ambil, suka kayak, aduh maafin aku ya, aduh aku tadi ngaji kayak gini, aduh aku salah banget ya, aduh maafin aku ya. Kayak sering banget kayak gitu. Jadi kayak, aduh ini orang kenapa ya gitu. Kayak aduh dia ngaji di mana gitu kan. Jadi kayak kok makin lembut kan, aku tahu banget dia dulu gimana gitu loh. Terus kayak nasihatin tentang jilbab juga, dari yang keras jadi tiba-tiba lembut banget, nggak maksa sama sekali. Tapi kayak dia itu tipe kalau bukan muji. Makanya kalau Bunda tadi bilang muji, dia tuh tipe kalau bukan kayak muji istri gitu loh. Karena emang orang kaku gitu, nggak yang muji gitu. Cuman ketika dia belajar itu kelihatan banget dia tuh kayak effort banget gitu loh untuk uji, untuk kayak pas pertama kali pas kayak ngeliat aku pakai kerudung sholat segala macam, sering banget kayak cantik diliatin banget, gitu. Ya Allah istri aku kayak, ini kenapa jadi begini suami gue. Gitu sih, makanya aku bilang kayak dengan adab dan akhlaknya orang itu yang bikin orang tuh pengen belajar sebenarnya. Iya, makanya orang bilang kalau semakin dikerasin semakin kita ngerasa paling benar ya kita jadi mental. Iya gitu. Lagi nggak usah merasa paling benar, kita juga banyak nggak ngertinya gitu loh. Sampai sekarang kayak makin belajar makin kayak, duh gue bodoh banget ya, kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak dari dulu kemana aja nggak pernah belajar gitu. Jadi kayak dibilang udah ngaji tapi nggak ngerti juga, masih fakir ilmu gitu loh. Jadi kayak mengguruin orang juga apa sih gue gitu. Ya karena kan sekarang banyak orang kayak, makanya aku kadang-kadang mau ikut pengen belajar lebih dalam gitu ya, pengen ikut-ikut. Terus aku suka kayak nggak pede gitu, kayak nanti aku dijudge gimana ya, nanti kira-kira kalau aku datang ke kajian gitu, kalau misalnya orang-orang gimana, aku tuh kayak aku pengen belajar tapi kadang-kadang aku merasa kayak aku tuh kayak dihakimi gitu, bener. Kayak nggak semua, tapi kadang-kadang aku merasa ya, bukan berarti orangnya menghakimi, tapi aku kayak masih ngerasa kira-kira gimana, apa aku fit in nggak ya di lingkungan itu. Suka gitu, karena kadang-kadang kita juga bisa ngerasain orang yang ngelihat kita. Ada juga yang merangkul gitu, kayak kalian, kamu kan kalau ngajakin aku kajian, ayo Bun gini. Tapi kan kadang-kadang kita juga ngerasa ini kayaknya gue ngapain di sini, kayaknya gimana gitu. Ya aku pernah ngerasain hal itu sih. Misalnya kayak pernah ngerasain kayak aku gak nyaman nih di lingkungan ini gitu. Apalagi diliatin orang, terus dijudge belum apa-apa udah kayak, kenapa sih kamu jilbab? Kenapa sih ini? Kenapa sih ngaji di sini? Kenapa ngaji di situ? Kayak kan sih gitu. Kan kita gak nyaman kan gitu. Tapi balik lagi alhamdulillah pertolongan Allah, aku dikasih lingkungan, dikasih suami yang support gitu. Itu yang bikin aku kayak, kok nyaman ya gitu, kok nggak mau balik kayak dulu gitu. Kayak aduh kenapa sih nggak dari dulu aja gitu kenal lingkungan itu gitu, tanpa menjudge lingkungan lama aku ya. Maksudnya kan proses lah gitu. Tapi balik lagi untuk orang yang suka ngejudge orang, kita kan gimana ya, kita tuh nggak pernah tahu ending seseorang tuh gimana ya gitu. Jadi kayak belum tentu yang kita judge buruk itu ternyata buruk. Iya, kan Allah yang tahu. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Jangan sampai ngejudge orang tuh cuman karena penampilan, walaupun penampilan itu juga penting gitu kan. Tapi maksudnya aku tanpa memungkiri kalau misalnya kita memang diwajibkan pakai hijab gitu kan. Tapi kan semua orang punya proses masing-masing gitu. Terus juga kayak belum tentu kalau kita judge orang gitu, emang kita yakin hidayahnya akan Allah kasih
sampai kita mati. Kalau Allah nauzubillah min zalik, Allah ambil karena kita sombong gimana gitu. Jadi kayak ya jangan sombong sama apa yang Allah kasih gitu. Maksudnya harusnya bersyukur dan minta terus, ya Allah jangan sampai diambil dong hidayahnya gitu loh. Tapi Shirin, aku mau tanya, kamu kan bertahun-tahun tuh waktu syuting Cinta Fitri sebegitunya gitu ya. Kamu ada gak sih perasaan kayak ya aku pengen deh syuting lagi gitu, ada gak? Kalau ditanya pengen, aku gak mau munah ya Bun, pasti pengen. Soalnya gimana, aku syuting dari 14 tahun. Iya, dan kamu tuh waktu itu meranin orang yang usianya lebih tua banget. Tua ya? Kan? Iya. Fitri tuh kayak sekitar umur 20. Itu gimana? Gimana ya? Aku tuh suka amazed sama orang yang bisa acting gitu. Kayak gue tuh kayak kalau acting tuh kayak susah banget gitu. Ya kan udah penyanyi. Apalagi kamu sama kayak aku suruh nyanyi, aku mendingan lip sync. Ibu juga bisa nyanyi. Kamu juga ibu juga penyanyi loh. Tidak. Yang nyanyi, yang bisa nyanyi tuh Kia, bukan aku. Ntar kita ngobrol itu. Yang aku mau tanya, gimana rasanya kamu saat itu harus memerankan seseorang yang jauh lebih tua daripada kamu gitu? Berat sih waktu awal-awal, karena aku masih SMP kelas 3. Terus papa aku tuh saklek banget masalah sekolah. Kalau nilai kamu turun, kamu berhenti syuting. Jadi capek banget. Aku pulang syuting jam 3 pagi, 6:30 udah di sekolahan. Jadi kayak 2 jam 3 jam. Aku tuh sering banget ketiduran pas istirahat. Capek banget. Aku sering banget kayak boleh numpang tidur di UKS gak sih? Aku ngantuk banget gitu, kayak capek banget. Jadi kalau ngebayangin capek, aku gak mau balik waktu Bun. Kayak capek banget gitu. Mungkin orang ngeliat ya alhamdulillah kalau rezeki, ya alhamdulillah bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli itu. Cuma kalau perjuangannya sih waktu ya, kayak masa muda aku di lokasi syuting gitu kan. Terus udah gitu sinetron itu kalau di Indonesia tuh kan kejar tayang ya. Kita dikasih baca skrip 10 menit sebelum take. Kita harus ngafalin, kita harus ngedalamin peran. Makanya kalau orang expect actingnya sebagus si film, ya gak bisa. Aku pertama kali main film aku dihina-dihina Bun. Kayak apa sih actingnya? Oh iya memang tidak terbiasa. Jadi kayak emang acting aku gak bagus gitu loh, butuh banyak belajar gitu. Jadi kayak dikasih waktu segitu untuk nangis, untuk segala macem, untuk teriak-teriak, untuk acting melahirkan, untuk segala macem. Kayak kamu jago banget. Kadang-kadang aku menangisi kayak kapan aku pulang. Jadi kayak nangis aja udah gitu. Terus ya perjuangan lah, tapi nikmat punya fans, nikmat punya kayak keluarga di Cinta Fitri itu kayak aku belum bisa dapetin lagi di sinetron lainnya gitu. Terus ya banyak lah nikmatnya, tapi ya butuh perjuangan untuk mendapatkan kenikmatan itu sih. Terus untuk meranin dewasa sih susah banget, kayak awkward gitu loh, kayak gimana ya, apalagi di season aku lupa season sekian aku nikah gitu kan, punya anak. Poinnya adalah aku suka banget anak kecil dari dulu. Jadi kayak yang jadi anak aku itu benar-benar aku tidurin di lokasi syuting. Emang demen biar banget punya anak. Iya, emang aku tuh suka banget sama anak kecil gitu. Jadi kalau di keluargaku pada arisan lebaran pasti yang bayi-bayi aku yang ngurus, karena aku suka banget anak kecil. Keibuan gitu. Kamu udah dari muda. Lumayan ya. Jadi kayak senang banget anak kecil. Jadi kayak untuk ngerawat bayi di lokasi syuting, insya Allah bukan hal yang susah. Tapi kalau untuk kayak sebagai suami istri susah gitu. Awkward gitu. Apalagi kalau kamu gak suka-suka banget ya. Apalagi berantem kan sama Wisnu kan gitu. Sama Kak Wisnu tuh berantem di balik layar. Jadi kayak gitulah. Cuman abis berantem kita baikan, ngobrol gitu, temenan, gimana sih, sahabatan. Nggak, maksudnya aku yakin sebenarnya kalau dari Wisnu sebenarnya udah ada suka sama kamu. Nggak tahu. Iya. Kok kamu bisa benci banget sama dia tuh kenapa? Dia tuh keras banget dulu. Dia tuh zaman jadi temen aja, zaman main sinetron bareng aja udah keras. Tuh, aku juga sih. Aku nggak mau bilang dia jelek. Aku juga nyebelin banget. Aku masih muda banget kan Bun. Kayak aku labil banget. Terus juga aku tuh senengnya tuh diduluin pulang, karena aku mikir kayak aku sekolah pagi gitu loh, bisa gak sih tek aku nyebelin kan gitu kan. Jadi kayak dia kesel karena aku selalu diduluin gitu loh. Dia kesel. Jadi kayak kecil. Iya, anak kecil lah. Gitu dia kayak orang aku sama yang jadi Miska sama Dinda itu kita berdua kalau ngomongin sekarang kita ketawa, di lokasi syuting gak akur, jadi kayak kebaperan tuh gak, karena kelamaan 4 tahun kan Bun gitu, benci-bencian gitu kan. Jadi di luar syuting kita bisa jalan bareng nih sama Dinda, di dalam lokasi syuting gak nenggor. Jadi kayak adegan dia banting pintu, aku banting pintu balik, padahal di-cut sama saudara karena Fitri gak boleh kayak gitu.
Itu bukan sifat kamu gitu bukan, ya. itu Shiren gitu. Fitri baik. Jadi kayak gue banting karena kesel, kayak nyebelin banget sih gitu. Jadi kayak, tapi kalau ngomong sekarang kita ketawa. Tapi lucunya di luar syuting, aku sama Dina mah nonton bareng. Tapi jangan di lokasi syuting, nanti moodnya hilang. Jadi di balik sinetron yang begitu kayaknya sempurna tuh ada kejadian-kejadian ini ya. Seru ya. Apalagi gitu. Bertahun-tahun pasti kalian tuh udah kayak berantem, baikan apa macem-macem ya. Tapi alhamdulillahnya kita tuh nggak ada yang ngerasa peran utama, artis atau segala macam. Kita numplak tuh satu ruangan, bukan nggak ada ruangan sendiri. Kalau sekarang tuh aku tuh baru dapat privilege itu tuh setelah Cinta Fitri. Setelah Cinta Fitri aku baru kayak dikasih ruangan sendiri. Waduh, artis banget gue. Kalau pas Cinta Fitri tumplak kan kita. Tapi itu yang bikin kayak keluarga banget gitu. Pas pisah gitu semua sedih gak sih? Nangis. Ada satu karakter yang jadi bapaknya Kak Wisnu aja meninggal, nggak bisa syuting kita. Padahal karakternya bukan orangnya yang meninggal beneran ya, karakternya meninggal. Kita nangis gak bisa syuting. Emang kayak pemain film semua nih. Gak bisa syuting, mau yang cewek mau yang laki, gak ada bisa. Karena kayak ngebayangin besok berarti gak ketemu lagi di set gitu loh. Apalagi pas almarhumah Oma Ida Kusuma meninggal beneran kan di lokasi syuting kan. Itu kita pada saat itu juga lagi syuting kan Bun. Lagi syuting, terus kita dapat kabar di lokasi lain. Itu kalau gak salah sama Kak Ferdita sama Kak Wisnu lagi ngobrol-ngobrol, beliau kena serangan jantung kan. Masya Allah. Wah itu nangisnya gak karuan. Karena kayak beliau daripada ketemu keluarganya, itu lebih sering ketemu kita kan di lokasi syuting gitu loh. Bercandanya bareng kita, makannya bareng. Karena kan memang syuting terus. Kalau gitu. stripping itu kan 24 jam gitu hampir ya. Iya parah. Jadi kayak udah kayak keluarga banget. Jadi kayak untuk ngadepin besok pagi syuting, tapi kita baru kehilangan Oma Ida, itu susah banget. Adegan ketawa gak ada bisa ketawa, nangis mulu. Jadi kayak wah berat sih, karena aku udah terlalu keluarga sih gitu. Jadi sedih ke bawah ya. Sedih banget, apalagi kan adegannya akhirnya dibikin meninggal beneran kan gitu. Jadi kayak pas adegannya meninggal ya kita kayak apa nangisnya. Iya. Aku pengen nanya deh, kamu tuh tapi kan harus terjun sampai ke acting gitu. Itu karena orang tua atau memang dari Shirin sendiri kayak emang aku mau acting nih? Jadi memang aku dari kecil tuh sering banget ikutan mama syuting gitu. Jadi dulu ketemu mama tuh pas jadi mamanya kajian sama Kak Primus sebelum merit. Terus ketemu kayak zamannya Paramita Rosadi gitu. Jadi kayak aku tuh seneng gitu ngeliat mama syuting gitu, acting, kok seru ya gitu. Terus juga papa sama mama dulu punya PH, terus kita disuruh acting, terus kita seneng gitu loh. Tapi akhirnya pas SMP aku pengen casting. Tapi yang pertama kali itu jadi aku datang itu nemenin tantaku casting gitu. Tapi gak bisa dipungkiri memang mama aku udah kenal sama orang PH-nya gitu kan. Tapi tetap di casting Bun. Pas casting juga tetap dibilang gak bisa acting. Aku tuh sampai dikasih buku, belajar dulu deh acting gitu. Akhirnya balik lagi berkali-kali. Casting di A, ditolak B, ditolak C, ditolak-tolakin gitu. Apa untuk iklan ditolak. Terus akhirnya pas casting dapatlah perannya itu kalau nggak salah jadi bukan figuran sih, jadi temennya Marsyanda, temennya peran utama. Iya, peran utamanya Marsyanda. Aku inget banget dari rumah tuh aku udah nggak sabar pengen ketemu Marsyanda kan. Waktu itu Marsyanda kan lagi ngotot banget bidadari kan. Terus pas dateng gak ketemu, katanya jumping. Aku gak ngerti jumping apa ya. Apakah ada lompat di situ, jumping scene gitu loh. Kayak apaan sih gitu kan. Jauh colongan. Terus aku 2 scene jadi temannya dia, dipotong 1 scene karena scene-nya menurut mereka antara ada aku dan enggak ada aku di situ nggak penting. Oh ya udah aku pulang gitu kan. Maksudnya kita tuh ngerasain kayak gitu kan. Kalau dulu tuh berat gitu loh untuk jadi peran utama. Terus akhirnya jadi adik pertama kali aku dapat peran lumayan penting, jadi adiknya Kak Baim. Terus habis itu jadi adiknya Kak Dini. Jadi kayak di calling jam 8 pagi, di calling pulang sekolah jam 3 sore, di take jam 12 malam. Itu ngerasain banget gitu. Untungnya alhamdulillah aku ketemu itu kayak Kak Dini, Kak Baim gitu kan
baik-baik banget gitu loh, nggak ada yang artis banget gitu loh. Aku kayak nggak kebayang kalau dapet itu yang kayak takut deh. Kamu ya gitu. Kalau kayak Kak Bayam gitu itu kayak selengean aja kan gitu, kayak Kak Ririn, Kak Dini tuh kalau aku syuting banget, Kak Betran itu kayak sini deh, sini duduk gitu, kayak baik banget lah gitu. Terus ya kayak aku pertama kali beli makeup, aku beli makeup karena kan aku tuh nggak kebiasa minta uang sama mama papa. Jadi kayak gajian terus dia bisa baru beli makeup sendiri kan Bun. Itu tuh pada ketawa gitu, kayak gemes cie punya makeup baru gitu kan. Jadi kayak kalau ngeliat dulu tuh aku seneng gitu karena ngelewatin hal itu gitu. Terus dibilang ngaruh apa enggak orang tua, pasti ada pengaruhnya karena ada orang kenal gitu kan. Tapi tetap harus casting, tetap harus dari diri kita sendiri, tetap harus casting, tetap ditolak-tolakin, tetap susah gitu loh, kayak aduh ya Allah susah banget sih jadi peran utama. Nah peran utamanya baru di Cinta Fitri itu gitu. Tapi kan kamu udah melewati banyak fase-fase nih dari yang tadi cuma 2 scene dan lain-lain gitu. Udah lewat terus tiba-tiba Cinta Fitri kan hits banget gitu. Nah sekarang nih ada gak kerinduan kayak aku pengen acting lagi deh gitu? Ya itu dia, aku gak mau, aku kangen. Cuman kayak untuk ngatur waktunya aku gak ngerti caranya kayak gimana. Karena Allah udah amanahin aku 3 anak. Dan dari awal merit Kak Wisnu sih nggak pernah ngelarang aku. Banyak bilang pasti karena Wisnu ya. Pasti iya, ada iyanya. Iyanya itu bukan karena dia larang, tapi karena komit kita berdua kalau aku akan prioritasin anak-anak. Sedangkan syuting yang kita tahu kalau di Indonesia itu kan kejar tayang ya Bun gitu, bukannya weekly gitu loh, stripping. Aku pas punya Adam itu aku masih syuting. Aku inget banget Adam itu panas tinggi. Oh yang pertama kan? Iya, Kak Wisnu udah di rumah karena kan dia kantoran pulangnya abis itu udah di rumah. Itu nelponin aku berkali-kali, anak kamu panas. Nah aku tuh lemahnya, aku nggak tegaan sama kru orangnya. Krunya juga bingung kayak Kak Shiren besok nggak ada tayangan, isinya Kak Shiren semua. Duh anak gue panas. Waduh itu stres. Gimana? Kak Wisnu udah ngamuk kan? Anak lo panas nih, gimana? Dari situ aku bilang kayaknya aku nggak bisa di syuting lagi. Kayak nggak tahu kalau di hal-hal seperti itu kejadian, aku mesti gimana? Aku pasti pulang, menuhin hak anak aku untuk dijagain ibunya gitu. Terus tayangan besok komitmen aku gimana gitu. Jadi kayak nggak ngerti. Aku tuh lebih kayak akunya belum punya kepintaran untuk mengatur waktu sih. Terus kayak nggak tahu lah, nggak mau kehilangan momen anak yang banyak aja sih gitu. Ya karena anak masih kecil-kecil juga kan. Kalau si sinetron tuh kan kayak kamu waktunya nggak bisa Iya, mungkin nanti kalau anak-anak udah gede kali. Iya, walau bisa sih. Tapi Allah baik banget sih, Allah kasih kerjaan lain yang gak mesti di sinetron. Kalau kasih bisnis, terus masih ada untuk jadi KOL, untuk iklan. Jadi kayak ya Allah baik banget sih. Masih ada rezeki yang lain. Tapi aku juga amazed dengan kedekatan kamu sama Kia nih gitu kan. Kamu tuh maksudnya kadang adik kakak ada berantemnya, ada apa ya, kalian kok kayak akrab banget nih. Ada gak sih dibalik itu kalian sebenarnya ribut-ribut, pernah kayak gak ngomong gitu? Pasti ada aja, tapi alhamdulillah semoga Allah jaga dan semoga Allah tolong ya. Gak pernah lebih dari sehari sih Bun berantemnya gitu. Jadi kayak kalau udah lebih dari sehari aku stres. Kia juga bilang gue stres sih. Kayak apa ya? Lucu banget. Aduh kalau ngomongin Kia tuh aduh ya Allah semoga Allah jaga ya, jangan sampai berantem deh gitu. Karena aku tuh deket banget sama Kia ya waktu kecil. Kak Kia waktu kecil pasti deket banget. Tapi waktu SMP tuh enggak. Waktu awal-awal syuting tuh kita agak ngerenggang karena aku sibuk syuting kan. Dia juga sibuk. Dia belum syuting gitu. Jadi kayak aku gak mau ngebalik ke masa itu gitu. Terus deket banget lagi pas ada The Sister gitu ya, kan. Kalian nyanyi bareng. Ya pokoknya pas SMA itu udah mulai deket banget tuh. Deket banget. Malah justru itulah balik lagi, Allah kasih ujian pasti ada hikmahnya. Yang gak deketin kita banget pas papa divorce sebenarnya. Kak Kia tuh bener-bener bisa jadi kakak yang Masya Allah banget, ngobrol sama dedeknya. Di situ aku ngerasa kayak aku butuh banget kakak sih gitu. Adik aku masih kecil waktu itu. Dan itu salah satu yang berat banget buat kita waktu orang tua kita cerai tuh, karena
kita belum jadi artis kan Bun, tapi keluar rumah wartawan udah banyak banget kan. Terus sampai di sekolah ditanyain terus, aku stres. Maksudnya kayak bisa gak sih gak nanyain aku terus gitu loh. Jadi kayak nggak siap gitu, nggak siap dengan kondisi itu gitu. Terus Kak Kia tuh bener-bener, nah itu sih yang bikin kita berdua tuh deket gitu. Terus akhirnya agak renggang lagi pas aku syuting. Jadi kan kayak beda dunia gitu loh. Aku syuting terus gitu kan. Terus mungkin banyak sikap aku yang salah, bikin dia tersinggung atau segala macem gitu. Terus akhirnya ada The Sister, kita jadi ya namanya kerja bareng segala macem. Apa ya, Allah kasih nyambung banget kita berdua segala macem. Terus juga itu sih yang bikin deket banget gitu. Dan kalau ditanya berantem pasti ada aja miskom, apalagi kita bisnis bareng gitu kan. Tapi ya balik lagi, semoga Allah jaga nggak lebih dari sehari. Biasanya nih dari sebelum Kak Kia tuh punya Ukasha kan deket banget sama anak-anak aku. Jadi kalau berantem senjataku ngirimin foto mereka. Pasti Kak Kia tuh gak bisa marah gitu. Sama sekarang juga kalau aku lagi baper, Kak Kia ngirimin aku foto Ukasha gak bisa marah. Jadi kayak duh deh maafin aku ya gitu. Terus kayak juga yang kayak gue juga salah gitu. Jadi kayak apa ya, ya jangan sampai berantem lah. Yang lebih sering ngalah siapa? Enggak, dua-duanya kok. Dua-duanya. Maksudnya kayak apa ya, justru kayak terakhir ini kan kita sering safar bareng karena promosi baju kan, buka mitra di daerah gitu kan. Kita safar terus nggak bawa anak-anak. Terus kayak aku lihat ya, kamu ke Padang apa kemarin, seru banget. Padang, terus ke Sungai Penuh kan naik mobil kan? Jam. Kamu naik mobil? Naik mobil. Emang nggak bisa naik pesawat waktu itu? Gak ada, di situ belum dibuka. 8 jam, seru banget. Terus kayak pas terus udah lama banget gak tidur bareng kan Bun gitu kan. Dulu kan sekamar kan. Itu tuh kayak aku tuh kayak pas pulang kayak sedih gitu, kayak ya Allah ternyata seneng banget ya bisa tidur bareng sama Kak Kia lagi gitu loh. Kayak udah lama banget ya, walaupun kita deket tapi kan gak tidur bareng. Udah punya suami, udah punya anak, makanya kayak yang masih punya, yang punya kakak atau adik belum nikah mending nikmatin deh. Pas udah nikah tuh beda gitu. Tapi itu susah kadang-kadang kalau belum nikah masih punya ego masing-masing kan. Bener. Emang manusia ngerasa kangen tuh ketika udah kehilangan. Iya benar. Nah jangan sampai pas udah kehilangan kan. Zalik. Tapi momen yang paling bikin kamu kalau inget Kia tuh sedih tuh apa? Aduh, Kia tuh kuat banget ya. Dia tuh anaknya nggak se-extrovert aku kan gitu. Ya Bunda tahu lah di grup. Iya. Aku sudah merasakan dengan kalian. Siapa yang paling suka ngoceh, siapa yang hilang ya kan. Dia tuh introvert Bun. Dia agak extrovert tuh karena di artis aja deh kayaknya. Kayak enggak, tapi kita ngobrol apa? Ya oke, ngobrol gitu-gitu. Tapi coba Bun, selama dia bikin acara siapa yang ngundangin Bunda? Aku kan. Jadi kamu yang memulai, gitu. Dia gak bisa memulai assalamualaikum sis gitu. Iya plus minus lah, kita berdua punya plus minus masing-masing deh gitu. Terus yang bikin aku sedih tuh ketika dia punya masalah. Waktu itu dia kena fitnah kan waktu itu kan. Itu tuh besar banget fitnahnya. Apa ya, tapi aku belajar banyak banget dari Kak Kia, dari Kak Irwan. Kayak sabar itu buah hasil tuh Masya Allah. Allah tuh aduh ya Allah, kalau ngelihat mereka sekarang sama mereka waktu itu sih kayak aku banyak speechless sih, kayak ya Allah Ki, ya Allah Kak Irwan. Allah tuh benar-benar waktu itu tuh kalian diujinya besar banget ya. Kayak Kak Irwan tuh sampai pernah di fase susah banget diajak ngobrol Bun. Kayak ya hilang pekerjaan. Ya, semua orang pasti ada yang terus ngalamin. Kayak mau ketemu orang dijudge semua orang, even di circle-nya dia gitu kan, difitnah sana sini waktu itu kan. Terus apa ya, bener-bener kayak aku tuh bingung gitu loh mau ngomongnya gimana. Aku tuh udah kayak mohon maaf nih bisa preskon gak sih, bisa ini gak sih, bisa ini. Mereka tuh kayak udah gak usah, udah berdoa aja, udah bismillah gitu. Jadi kayak belajar banyak sih dari mereka. Terus kayak belum lagi dibully masalah keturunan gitu kan. Setiap dia dibully masalah keturunan tuh kayak nangis biasanya. Karena kayak aku tahu prosesnya mereka gitu kan. Sesantai-santainya mereka
Tapi mereka juga pengen banget punya keturunan kan Bun gitu. Tapi kan mereka bukan orang yang nulis, yang ngomong di sosmed segala macam. Jadi kayak bisa gak sih orang gak usah nanyain terus, bisa gak sih orang gak usah bandingin sama aku gitu. Sering banget kayak dulu tuh ketemu kayak aduh kok kalah sama dia. Aku pengen berantem banget sumpah. Itu orang paling bener-bener bahasa itu kayak aku sakit hati. Jadi kayak aku pengen balikin kayak mohon maaf Mbak, percaya sama Allah gak sih? Itu kan takdir ya gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan depan gitu. Orang ngomong kayak gitu tuh sakit loh. Ngomong bener-bener depannya. Sedih. Kayak I don't care, kok kalah sih sama dia. Kayak Mbak, percaya sama Allah gak sih? Kayak gitu kayak mencari Allah gitu. Kayak aku yang sakit hati yang digituin gitu. Jadi kayak banyak hal lah yang bikin aku tuh makin sayang sama Kia tuh karena ngajarin aku banyak hal. Sabarnya Masya Allah. Dan pas dizolimin sama orang bener-bener ya udahlah deh gitu, udah deh gak usah baca komen, ya udah deh, udah biarin aja, nggak baca komen tapi nggak tutup komen ya Bun. Kalau dia tuh kayak ya udah biarin aja, gak usah dibaca gitu. Udah, aku yang kayak Allah Ki gitu. Kak Irwan juga kayak itu. Terus kayak aduh waktu itu sih berat banget sih buat mereka, kayak kontrak di cancel, kerjaan ditutup, segala macam lah gitu. Terus orang nyerang masalah keturunan, makanya lu tuh kayak gini, makanya gak dikasih anak segala macam. Itu jahat banget kan. Emang orang gak kelihatan mukanya tapi jarinya jahat ya. Jahat banget. Mama aku sakit, papa aku sakit gitu kan. Kayak namanya orang tua kan gak terima ya anaknya digituin. Terus kayak gak instan kan, butuh berapa tahun. Terus akhirnya Allah mulai, ya tanpa gak usah ngebahas lah masalahnya apa, Allah mulai pelan-pelan ngasih ini gitu. Terus akhirnya sampai menurut aku itu apa ya yang bikin aku benar-benar Masya Allah tabarakallah speechless tuh kayak punya Ukasha itu kayak itu kayak dan ganteng banget lagi. Aduh Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah, pintar banget. Itu benar-benar kayak ngelihat dia happy punya anak ya. Wah itu kayak gak bisa digambarin. Dia nunggu lama banget. Terus dia ngabarin apa ya, dia pas ngasih tahu garis 2 gitu ya. Aku yang kayak ya Allah alhamdulillah kakakku bisa ngerasain kebahagiaan yang aku rasain gitu. Yang selama ini setiap aku mau ngomong bahagia aku tahan-tahan karena gak mau kakak aku tuh punya perasaan cemburu gitu. Jadi kayak aku tuh gak pernah ngomong kayak Ki aku hamil gitu. Selalu kayak pas ketemu Dek udah hamil ya, iya kak doain ya gitu. Jadi aku tahan gitu. Selalu kayak ya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kakak aku bisa ngerasain kebahagiaan yang saya rasain gitu. Jangan sampai kakak saya tuh punya perasaan-perasaan sedih kenapa ya adiknya duluan yang punya keturunan gitu. Sedangkan di luar sana dia ditanyain terus sama orang gitu. Pas dia ngabarin pertama kali mau IVF aja, aku tuh sampai ya Allah makasih ya Allah makasih, mudah-mudahan. Dan itu prosesnya kan panjang banget ya Bun. Nyontek depan kita, segala macam depan kita. Dan prosesnya panjang banget gitu, nggak segampang itu gitu. Terus dari telur sekian itu terus kayak terakhir aku nggak bisa lupain gimana dia panggil aku, Kabela, terus ada sahabat kita satu lagi Ochan, terus dikumpulin di situ, terus ngeliatin garis 2 tuh, aduh ya Allah kayak, aduh Masya Allah ya Allah baik banget ya kayak gitu. Kakek tuh ngelewatin banyak hal ujian dan kalau ngelihat ke belakang kayak untuk dapetin kenikmatan ini ujian kemarin gak ada apa-apanya padahal berat, tapi dapetin kenikmatan sekarang itu jauh lebih nikmat gitu loh. Maksudnya kayak itu janji Allah kan, setiap ada kesulitan pasti setelah itu ada kemudahan gitu. Dan itu tuh kayak kita tuh kayak terkaget-kaget gitu loh Bun, kayak anak. Terus kalau udah ngomongin kerjaan itu Kakia sama Kairon tuh sampai kayak ya Allah yang dulu cancel sekarang balik. Terus yang dulu ngina-ngina sekarang minta maaf. Padahal kita juga gak tapi Allah sendiri yang gerakin gitu. Emang itu tandanya gak usah dibales deh gitu. Biar Allah tuh gak mungkin diam gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin aku tuh makin bukan makin sayang, dari dulu juga sayang sih Bun. Cuman maksudnya kayak makin kayak makasih ya udah ngajarin aku banyak hal gitu. Kalian sweet banget sih. Aku iri. Enak banget deh. Maksudnya berarti orang tua kamu hebat mendidik kalian bisa jadi kakak adik yang Masya Allah. Kayak begitu kan. Maksudnya luar biasa sih. Aduh amin Masya Allah. Masya Allah lah pokoknya kalau ngomongin Kia sih
Iya dia Masya Allah lah. Tapi kan maksudnya Shirin kan selalu kelihatan kayak happy dengan kerandoman kamu juga. Kamu tuh kayak selalu suasananya happy gitu. Kamu tuh kalau paling sedih tuh kalau ngapain sih? Pernah nggak kamu tuh kayak nangis tiba-tiba nangis tapi nggak ada apa-apa gitu? Selain kalau inget Kia dengan pengorbanannya tadi, apa yang bikin Shirin tuh juga bisa sedih gitu? Banyak lah kayak gitu pasti. Sedihnya bukan sedih terpuruk ya Bun, tapi kayak sedih lebih kayak kamu ceria banget soalnya. Lebih kegesrek banget. Aduh apa ya, lebih kayak aduh susah ya diungkapin. Sedihnya lebih kayak bersyukur Allah baik banget ya gitu, dikasih kesempatan bisa jadi istri dari suami yang Kawisu tuh baik banget gitu, Masya Allah gitu. Kayak padahal dulu dosa aku banyak banget gitu. Maksudnya aku dari dulu kemana aja ya Allah gitu. Maksudnya seneng ninggalin Allah, susah juga apalagi gitu ya. Terus tapi kok Allah nolong aku banyak banget gitu. Dikasih suami yang sabar banget nuntun aku gitu. Terus dikasih anak yang aduh mereka tuh Masya Allah lah. Kayak mimpi lah punya anak-anak kayak mereka gitu. Dikasih kakak yang Masya Allah, dikasih orang tua yang baiknya minta ampun, dikasih mertua yang Masya Allah tabarakallah. Allah kasih kesempatan aku tinggal sama mertua aku 10 tahun ini yang semoga Allah jaga terus-terusan gitu. Allah baik banget gitu. Itu kadang-kadang yang bikin aku kayak aduh Masya Allah ya Allah tuh baik banget ya gitu. Kayak emang benar gitu. Kayak kalau kita terlalu berharap sama manusia pasti kita ada kecewanya kan. Tapi kalau kita berharap sama Allah, Allah tuh gak mungkin ngecewain kita gitu. Kita mau ninggalin Allah kayak apapun, Allah tuh gak pernah ninggalin kita gitu loh. Berapa kali sih kita tinggal sholat, berapa kali sih kita dulu kayak gimana gitu. Tapi berapa banyak doa yang tetap Allah kabulin sih kayak gitu. Allah tuh gak mungkin ninggalin hambanya. Itu yang bikin aku tuh kayak sering banget nangis karena kayak aduh makasih ya gitu. Jangan sampai Allah cabut ya perasaan bersyukur ini. Jangan sampai, walaupun aku masih jauh dari kata bersyukur ya Bun, aku utang bersyukurnya banyak banget sama Allah. Kayak aduh Rin susah banget ya untuk konsisten dan istiqomah tuh susah gitu kan. Tapi ya itu sih kadang-kadang yang bikin aku nangis. Tapi aku selalu percaya gitu, ini pasti pertolongan Allah banyak banget dari doa-doa orang tua aku kayak gitu. Yang namanya orang tua ya kan, Bunda udah sekarang jadi orang tua. Kalau misalnya kita umroh, kita berdoa, berapa persen untuk kita, berapa persen untuk anak kan. Pasti lebih banyak buat anak kan. Itu tanpa disadari pas aku jadi ibu kayak dari tadi doain anak-anak orang tua gue kayak gini ya dulu kayak gitu. Ini pasti Allah nolong aku sekarang. Pasti doa mama banyak banget nih. Aku nyebelin apapun sama mama, pasti mama doain aku gitu. Sedih lah aku dengerin ceritanya. Sedih, dan aku tuh happy dengan maksudnya orang-orang yang kayak aku juga pribadi. Kalau kadang-kadang aku tuh kalau disuruh mau minta apa lagi gitu, aku nggak ngerti mau minta apa, karena Allah udah ngasih aku sehat, udah ngasih aku keluarga yang alhamdulillah gitu gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau minta apa tuh kayak malu gitu. Kok aku masih mau minta ini, mau minta itu sih, kayaknya udah dikasih sehat lengkap, anak-anak selamat tuh itu luar biasa. Tapi nggak boleh malu kok, minta aja sebanyak-banyaknya sama Allah. Maksudnya aku pernah nanya sama Ustadz ya, semoga Allah rahmati beliau. Sama pertanyaannya sama Bunda, malu gak ya saya tuh belum ngerjain ini, tapi sedang kurangnya masih banyak gitu. Minta sama Allah gitu, Allah kan maha kaya gitu. Maksudnya minta aja gitu. Maksudnya mau minta apapun ya minta aja, dikasih atau enggaknya kan Allah tahu yang terbaik gitu. Tapi ya kita mau mintanya sama Allah, bukan sama makhluk gitu loh. Terakhir, harapan seorang Shirin Sungkar yang belum terkabul. Aduh ya Allah. Naik haji udah, anak suami apa semua udah lengkap. Apa? Kan katanya boleh minta. Boleh. Apa ya? Minta semoga Allah tambahin imannya Bun. Mudah-mudahan bisa lebih baik karena masih jauh dari baik. Mudah-mudahan bisa istiqomah karena aku lah. Ya namanya iman naik turun lah ya gitu ya. Mudah-mudahan Allah tambahin deh. Mudah-mudahan bisa jadi manusia yang lebih bersyukur. Karena aku masih jauh banget dari orang yang bersyukur gitu ya.
itu sih lebih kayak semoga Allah tolong aku sampai akhir hayat tuh aku dan keluarga aku jadi orang-orang yang selalu Allah tolong supaya jadi orang yang lebih baik lagi gitu loh, dan nggak ngejudge orang, nggak jadi orang yang nggak jadi orang yang selalu jangan sampai jadi orang yang ngezolimin orang lain lah gitu aja sih. Ya lebih kayak harapannya apa ya, Allah udah banyak banget nolong juga, aku juga bingung. Harapannya mudah-mudahan aku bisa jadi ibu dan istri yang baik untuk keluarga aku aja sih. Punya anak lagi gak? Apa? Mau punya anak lagi gak? Sebenarnya ngomong aja sih Bu. Tapi gak sekarang gitu. Masya Allah, mau punya umur berapa? Umur 31. Iya, maksudnya kan lumayan lah. Maksudnya pengen 33, 34 gitu kali ya. Aduh, iya sih. Cuman apa ya, kayak satu lagi biar 4. PR aku tuh masih banyak gitu loh. PR aku, anak-anak aku yang 3 ini tuh masih banyak banget. Tapi aku tuh kalau hamil tuh payah soalnya Bun. Itu sih permasalahannya. Aku tuh mabok tuh 6 bulan. Iya kan. Aku bed rest total. Terus anak aku gimana nanti. Jadi itu sih yang lebih kayak pemikiran aku. Terus Allah kasih ujian dan kenikmatan di waktu yang sama. Anak ketiga aku kan ada sesuatu yang bikin harus terapi gitu ya. Jadi kayak aku lagi menikmati hal itu semua. Jadi kayak itu sih yang bikin aku tuh masih ngejaga untuk punya anak lagi. Fokus lah, masih kecil-kecil juga ya. Ya tapi kita tetap doain Shirin punya anak lagi. Bunda. Cucu dong. Udah mau kedua nih. Shirin, thank you. Sama-sama. Sebenarnya kalau mau ngobrol bisa lebih panjang lagi karena seru banget ternyata kisah hidupnya Shirin Sengkar. Semoga bisa menginspirasi yang nonton konten kita hari ini. Amin. Mohon maaf lahir batin ya. Makasih ya udah dateng ya. Sama-sama, baik banget sih. Oke guys, semoga ambil yang baik-baiknya dari konten kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.